Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah Batang, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang dirahmati Allah, serta teman-temanku sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu secara virtual di hari yang cerah ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua, mari kita bersama memanjatkan syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya di bumi ini, karena hanya atas perjuangannya kita semua dapat berkumpul di sini dalam lingkungan cahaya Islam. Di sini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan tentang pentingnya keutamaan menyantuni anak yatim. Yatim artinya anak kecil yang ditinggal meninggal oleh ayahnya. Disebut yatim jika anak tersebut belum balik. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, tidak lagi disebut yatim anak yang sudah balik. Hadis riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib, Sunan Abi Daud, Kitab Al-Wasyaya nomor 2489. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk menyantuni anak yatim. Mereka yang berbagi rezekinya dengan anak yatim akan mendapatkan beberapa keutamaan. Adapun beberapa keutamaan bagi umat muslim yang menyantuni anak yatim diantaranya: meraih uang dari teman-teman Rasulullah SAW di surga. Orang-orang yang melihara anak yatim akan masuk surga berdekatan dengan Rasulullah SAW seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Saya dan orang-orang yang mengasuh atau melihara anak yatim akan berada di surga begini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkannya sedikit. Quran, hadis Bukhari, Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad dari Sya'al bin Sya'al. Pengasuh anak yatim dijamin masuk surga. Kalaupun memelihara anak yatim tidak dapat menjadi teman Rasulullah di surga, mungkin tidak memenuhi syarat ideal, ia akan tetap dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan memasukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Abbas. Mendapat predikat abror atau saleh atau taat kepada Allah. Keutamaan menyantuni anak yatim dan memberi makan anak yatim dan orang miskin, tanda orang-orang yang abror. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan atau abror minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kufur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari nanti yang azabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Quran Surat Al-Insan ayat 5-6. Memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong anak-anak yatim dalam berbagai bentuk kepedulian nyata merupakan ibadah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan di akhirat.
Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dan Ashabus Sunan dari Abu Hurairah. Menghindarkan dari siksa akhirat. Memelihara atau mengasuh anak yatim adalah kewajiban yang tegas Allah perintahkan melalui ayatnya dan sabda Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraannya dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya." Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. Investasi amal untuk akhirat. Manfaat menyayangi anak yatim salah satunya adalah investasi amal di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Menggapai keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Keutamaan menyantuni anak yatim merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam rangka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang menyeru kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya itu. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud dari Abu Mas'ud. Kita akan mendapat 7 keutamaan besar, antara lain dekat dengan Rasulullah di surga, melunakkan hati yang keras, terpenuhinya kebutuhan hidup, dan memperoleh perlindungan di hari kiamat. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah sekiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah SWT yang maha besar dan yang maha benar, yang salah khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Khairul kalam subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.